Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Anissa Fitriani. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, baik lahir maupun batin ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa untuk selalu berdoa terlebih dahulu dan menyiapkan peralatan tulis yang dibutuhkan. Masih ingat kan tentang interaksi sosial? Apa itu interaksi sosial? Nah, secara singkat, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi sosial ini memiliki dua bentuk, yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disasosiatif. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah interaksi sosial asosiatif. Lalu apa itu interaksi sosial asosiatif? Interaksi sosial asosiatif adalah proses sosial yang mana realitas sosial anggota-anggota masyarakatnya dalam keadaan harmoni yang mengarah pada pola-pola kerjasama. Nah, setiap masyarakat kan pasti memiliki nilai dan norma yang berlaku untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Nah, jika tata aturan atau nilai dan norma yang ada di masyarakat tersebut ditaati dengan baik oleh masyarakatnya, maka akan tercipta pola-pola harmoni yang akan mengarah pada integrasi sosial. Interaksi sosial asosiatif ini memiliki 4 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Kita akan bahas ini satu persatu. Yang pertama ada kerjasama atau cooperation. Kerjasama adalah suatu usaha bersama yang dilakukan orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dijumpai hampir di setiap lini kehidupan kita nih. Contoh sederhananya yang sering kita alami itu misalnya kerjasama kita dengan ibu ketika menyajikan makanan. Ibu yang memasak makanan, kita yang menyajikan menata tempat makan, meja makan, atau ketika di lingkungan sekolah di mana kamu dengan teman kamu saling bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok. Bukan bekerja sama ketika ulangan ya, tolong dibedakan dalam hal ini. Kerjasama yang baik dan kerjasama yang tidak baik seperti itu. Yang selanjutnya kerjasama atau cooperation ini memiliki faktor pendorong. Faktor pendorongnya itu adalah adanya kepentingan bersama. Kerjasama atau cooperation ini juga memiliki 5 bentuk. Di antaranya yang pertama ada bargaining atau tawar-menawar, yaitu perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa antar individu atau antar kelompok. Nah, perjanjian ini dilakukan agar kedua belah pihak yang bekerja sama tadi itu saling mendapatkan keuntungan. Gak ada kan manusia yang mau rugi dalam perjanjian kan, makanya itu kita perlu adanya tawar-menawar untuk mendapatkan keuntungan di kedua belah pihak seperti itu. Yang selanjutnya ada cooptation atau kooptasi, yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik dalam suatu organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya goncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya ada koalisi. Koalisi bisa dikatakan sebagai kerjasama antara dua organisasi atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Misal, partai-partai saling bergabung untuk memperoleh suara di parlemen. Nah, apabila tujuannya sudah tercapai, maka gabungan antar partai ini atau koalisi ini akan bubar. Artinya, koalisi ini bersifat sementara. Selanjutnya ada joint venture, yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua organisasi dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau proyek. Nah, di sini bisa dikatakan patungan antara dua pihak yang mau mendirikan bisnis gitu, atau bisa dikatakan bisnis yang dijalankan oleh dua pihak atau lebih gitu. Nah,
Nah, joint venture ini berjalan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan yang telah mereka setujui. Dan yang terakhir ada kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong menolong. Ini sering banget kita jumpai di masyarakat pedesaan gitu ya, saling gotong royong, tolong menolong antar tetangga seperti itu. Bentuk interaksi sosial asosiatif yang kedua ada akomodasi. Akomodasi adalah upaya untuk mencapai penyelesaian dari suatu pertikaian atau konflik oleh pihak-pihak yang bertikai yang mengarah pada kondisi atau keadaan selesainya suatu konflik atau pertikaian tersebut. Akomodasi ini cara untuk menyelesaikan konflik nih, tapi tanpa menghancurkan pihak lawan. Tujuan dari akomodasi ini ada 4. Yang pertama ada menghasilkan sintesis atau titik temu antara beberapa pendapat yang berbeda akan menghasilkan suatu pola. Yang kedua ada mencegah terjadinya pertentangan untuk sementara. Yang ketiga ada mengadakan kerjasama antar kelompok sosial yang terpisah akibat faktor sosial, psikologis, atau kebudayaan. Dan yang terakhir ada mengusahakan peleburan antar kelompok sosial yang terpisah, misal melalui perkawinan. Akomodasi juga ada bentuk-bentuknya. Yang pertama ada koersi. Ini merupakan proses akomodasi yang proses pelaksanaannya itu dilakukan dengan paksaan atau kekerasan gitu. Misalnya yang dilakukan polisi dalam membubarkan para demonstran, yaitu dengan menyemburkan gas air mata gitu. Itu sebagai contoh dari koersi. Selanjutnya ada kompromi atau compromise. Merupakan proses akomodasi di mana pihak-pihak yang bertikai saling mengurangi tuntutan yang menjadi sumber ketegangan di antara mereka itu. Lalu ada arbitration, yaitu usaha untuk kompromi, keadaan di mana kompromi sudah tidak menemukan titik temu, tidak menemukan penyelesaian gitu. Akhirnya didatangkan pihak ketiga untuk menengahi persoalan pertikaian di antara mereka. Ini hampir mirip dengan mediasi. Mediasi juga merupakan penyelesaian pertikaian di antara dua kelompok yang sudah tidak mampu untuk menyelesaikan masalahnya dengan mendatangkan pihak ketiga. Bedanya apa dengan arbitrase? Nah, arbitrase ini pihak ketiganya merupakan orang yang memiliki wewenang, misalnya kepala desa atau kepala suku yang menengahi pertikaian anggota masyarakatnya gitu. Kan kepala desa dan kepala suku memiliki wewenang untuk menentukan keputusan gitu. Nah, kalau yang di mediasi pihak ketiganya itu bersikap netral tapi tidak memiliki wewenang gitu. Lalu yang selanjutnya ada konsiliasi, yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang saling bertikai guna mencapai persetujuan bersama. Misalnya dalam penyelesaian konflik antara pemerintah dengan gerakan Aceh Merdeka. Pemerintah mengirimkan perwakilannya, begitu pula dengan pihak gerakan Aceh Merdeka. Perwakilan dari kedua belah pihak ini akhirnya berunding untuk mencapai penyelesaian pertikaian gitu. Lalu ada toleransi, yaitu salah satu bentuk akomodasi yang tidak direncanakan gitu. Sebab tiap-tiap orang memiliki karakter sendiri-sendiri untuk menghindari perselisihan gitu. Yang selanjutnya ada stalemate, yaitu salah satu bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang berselisih mempunyai kekuatan yang imbang, sehingga akhirnya berhenti sendiri gitu karena saking kuatnya. Misalnya antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, saking kuatnya memiliki kekuatan yang setara, akhirnya mereka perang dingin yang terjadi itu akhirnya perangnya tidak terjadi gitu, dan akhirnya berhenti sendiri karena kekuatan yang mereka miliki itu setara. Lalu ada adjudication. Nah, ini merupakan salah satu bentuk akomodasi dengan cara penyelesaiannya melalui pengadilan gitu, oleh pengadilan. Misalnya konflik
yang terjadi karena sengketa lahan gitu. Nah, cara penyelesaiannya melalui pengadilan. Nah, ini ada tambahan beberapa akomodasi. Yang pertama ada segregasi, yaitu bentuk akomodasi ketika masing-masing pihak memisahkan diri, saling menghindar untuk mengurangi ketegangan. Lalu ada eliminasi, mana salah satu pihak yang bertikai mengundurkan diri atau mengalah. Lalu ada subjugation atau domination, yaitu bentuk akomodasi ketika pihak yang kuat meminta pihak yang lebih lemah untuk menaati pihak yang lebih kuat itu. Lalu ada keputusan mayoritas. Ini keputusan yang diambil berdasarkan hasil voting gitu. Lalu ada minority consent, yaitu kemenangan kelompok mayoritas yang diterima dengan senang hati oleh kelompok minoritas. Nah, kelompok minoritas ini tidak merasa dikalahkan dan sepakat untuk melakukan kerjasama dengan kelompok mayoritas. Ada konversi, yaitu penyelesaian konflik ketika salah satu pihak bersedia mengalah dan menerima pendirian pihak lain. Dan yang terakhir ada gencatan senjata, yaitu penundaan permusuhan dalam jangka waktu tertentu. Lalu ada bentuk dari interaksi sosial asosiatif yang ketiga, yaitu asimilasi, merupakan usaha untuk mengurangi perbedaan antar individu atau antara kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan. Nah, ini dapat digambarkan seperti persegi dan segitiga yang digabungkan akhirnya membentuk lingkaran. Ini artinya ada pembauran dua unsur yang berbeda dan akan menghasilkan satu unsur baru gitu. Nah, ini asimilasi ini peleburan budaya gitu ya, bisa dikatakan peleburan budaya yang nanti akhirnya menghilangkan ciri-ciri dari kedua unsur yang berbeda ini. Nah, faktor yang mempermudah terjadinya asimilasi ini ada 7. Yang pertama ada sikap toleransi. Nah, saling memberikan peluang kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu sehingga pertikaian dapat dicegah. Yang kedua ada kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Nah, dengan begini kecemburuan sosial dan ketimpangan sosial dapat ditekan sehingga pertentangan antara kelas sosial dapat dicegah. Lalu sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya. Yang keempat ada sikap terbuka dari golongan penguasa dalam masyarakat. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh mantan Presiden Gus Dur ya, yang mengizinkan warga Tionghoa merayakan Hari Raya Imlek. Nah, bahkan Hari Raya Imlek dijadikan sebagai salah satu hari besar nasional. Lalu ada persamaan unsur kebudayaan, perkawinan campuran atau amalgamasi, dan adanya musuh bersama dari luar. Nah, contoh dari asimilasi ini dapat dilihat dari gambar berikut. Ini merupakan salah satu contoh asimilasi adanya hasil dari perkawinan campuran antara dua ras yang berbeda. Nah, ini contohnya gitu. Contoh dari asimilasi sebagai hasil dari proses amalgamasi atau perkawinan campuran. Nah, faktor-faktor penghambat, selain tadi ada faktor-faktor yang mempermudah terjadinya asimilasi, ini ada faktor-faktor yang menghambat nih. Yang pertama ada terisolasinya golongan tertentu dalam masyarakat gitu. Karena terisolasi akhirnya tidak berkomunikasi dengan masyarakat luar, akhirnya asimilasi tidak terjadi. Lalu ada kurangnya pengetahuan antara kebudayaan yang dihadapi. Dengan kurangnya pengetahuan ini akhirnya muncul kesalahpahaman terhadap kebudayaan kelompok lain gitu, karena nggak ngerti kebudayaan kelompok lain itu seperti apa. Jadi menurut kelompoknya itu tidak baik, padahal itu baik di kelompoknya, di kelompok orang lain. Karena tidak mengerti hal itu akhirnya terjadi kesalahpahaman gitu.
hanya terjadi pertikaian, asimilasi tidak terbentuk. Lalu selanjutnya ada perasaan takut terhadap kekuatan atau kebudayaan yang dihadapi. Ini perasaan takutnya itu takut kebudayaan yang sudah menjadi pedoman dalam kelompoknya tersebut, yang udah menjadi pedoman itu takut tergeser oleh kebudayaan luar gitu. Lalu ada perasaan kebudayaan golongan tertentu merasa lebih tinggi daripada kebudayaan kelompok lain. Ini misalnya masyarakat di negara-negara Eropa ya, di negara-negara Barat menganggap masyarakat yang ada di negara-negara Asia Afrika itu sebagai masyarakat yang barbar, masyarakat yang inferior, yang tidak beradab, tidak demokratis dan anggapan-anggapan lain, sehingga karena hal ini mengotak-ngotakkan masyarakat itu tidak bisa berbaur dan asimilasi pun tidak terjadi. Selanjutnya ada perbedaan rasial. Contohnya orang Barat yang menganggap ras mereka, ras kulit putih, sebagai ras yang superior dan menganggap ras di luar ras kulit putih sebagai inferior atau berada di bawah ras orang Barat gitu ya. Lalu ada perasaan kekelompokan yang kuat, in-group feeling, atau lebih familiar disebut sebagai etnosentrisme. Ini menganggap bahwa kebudayaan orang lain tidak baik gitu, atau bisa dikatakan kebudayaan yang ada di kelompoknya, kebudayaan yang dia anut itu menjadi tolak ukur baik buruknya suatu perilaku gitu. Jadi tolak ukur yang menentukan baik buruknya sebuah kebudayaan dari luar kelompoknya. Lalu ada golongan minoritas yang mengalami gangguan dari golongan penguasa. Dan yang terakhir ada perbedaan kepentingan. Dan yang terakhir ini ada bentuk interaksi sosial asosiatif. Yang keempat ada akulturasi. Ini adalah berpadunya dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk suatu kebudayaan baru, tapi tidak menghilangkan ciri kepribadian masing-masing gitu. Jadi dua kebudayaan bersatu, tapi nanti hasilnya tidak menghilangkan ciri-ciri khas dari kedua kebudayaan itu gitu. Ini bedanya dengan asimilasi. Jika asimilasi itu adalah peleburan budaya, meleburkan ciri-ciri yang ada, meleburkan perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, kalau akulturasi ini percampuran dua unsur, dua kebudayaan yang berbeda, tapi masing-masing ciri-cirinya itu tidak hilang gitu. Contohnya seperti gambar berikut. Ini warak ngendok ya, tahu warga Semarang. Ini menjadi salah satu perwujudan dari akulturasi nih. Akulturasi dari tiga budaya yang berbeda yang ada di Semarang gitu. Ini kepala naga yang merupakan ciri khas kebudayaan Cina, badannya badan unta yang menjadi salah satu ciri khas kebudayaan Arab, dan kaki kambing yang menjadi salah satu ciri khas kebudayaan Jawa gitu. Oke. Baik, pembelajaran kita selesai sampai sini ya. Pahami dengan baik agar kita semua dapat hidup harmonis. Sampai jumpa dan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.